Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Pay It Forward. Sebelum kita mulai membahas tentang topik kali ini, saya mau membagikan salah satu cerita dari teman kita yang mau sharing tentang pengalamannya dia. Oke, langsung aja saya bacain ya ceritanya. Kemarin ketika saya mengikuti ujian tengah semester, ada salah satu mata kuliah di mana ketika saya mengerjakan ujian di mata kuliah itu, saya merasa cemas dan terus berpikir pada hal-hal yang padahal belum tentu terjadi, dan terkadang di luar dari cerita ini pun saya terkadang sering sekali berpikir hal-hal yang terlalu jauh. Semisal hal yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Saya pikir pada saat itu saya menjadi orang yang overthinking. Nah, itu dia teman-teman cerita dari salah satu teman kita, di mana dia udah menyebutkan ya salah satu topiknya. Pada kali ini topik yang akan kita bahas yaitu overthinking. Nah, orang yang sering overthinking itu biasanya disebut dengan overthinker. Tapi sebenarnya apa sih itu overthinking? Beberapa ahli mengungkapkan overthinking merupakan suatu proses penyelesaian masalah atau proses berpikir yang terlalu berlebihan sehingga memberikan kerugian dan manfaat yang tergantung intensitas yang dilakukan. Ada juga ahli psikologi yang menerangkan bahwa overthinking merupakan distorsi kognitif pada manusia, khususnya pada proses berpikir yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, dari kedua pendapat ahli psikologi tersebut memiliki kesamaan, yaitu keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Namun, proses berpikir yang secara terus-menerus ini tidak dibarengi dengan proses penyelesaian atau problem solving, sehingga dianggap tidak menyelesaikan masalah. Overthinking atau yang biasa juga disebut dengan paralysis analysis itu bisa membawa hal-hal negatif dan juga hal-hal yang positif. Untuk positifnya adalah dimana ketika kita bisa menjadi seorang overthinker, kita juga bisa menjadi orang yang sangat berhati-hati dan mempertimbangkan segala halnya. Kita juga dapat menjadi solusi bagi orang-orang yang memang membutuhkan bantuan untuk berpikir lebih dalam. Tapi dalam hal negatifnya, overthinking karena ada kata-kata over juga dapat menyebabkan kita memiliki gangguan psikologi, yaitu anxiety atau kecemasan. Dan cemasnya itu biasanya adalah berlebihan. Nah, selain hal-hal tadi, ternyata banyak pernyataan dari penelitian yang beberapa diantaranya mengatakan bahwa kebanyakan berpikir itu dapat menghalangi seseorang untuk bertindak, menghabiskan energi, dan melumpuhkan kemampuan seseorang dalam membuat keputusan dikarenakan berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang hanya berpikir itu saja. Kemudian dapat juga menghalangi kemajuan hidup seseorang, diperkuat dengan pernyataan yang mengatakan bahwa karena terlalu banyaknya berpikir dapat membuat seseorang hanya berpikiran pada masalah atau peristiwa yang menyusahkan. Dan pada kenyataannya, keadaan stagnan tersebut disebabkan karena didasari oleh keinginan-keinginan yang tidak realistis sehingga mempengaruhi pikiran seseorang dalam mencari solusi yang ujung-ujungnya nanti overthinking ini akan membawa seseorang pada sesuatu yang nihil atau buntu. Nah, dari penjelasannya tadi, ternyata benar ya bahwa hal yang berlebihan itu memang gak baik teman-teman. Walaupun kita juga tahu ada sisi positifnya, tapi setelah kita lihat-lihat lagi, berlebihan dalam berpikir atau overthinking itu lebih banyak membawa hal-hal yang negatif, bahkan bisa berdampak untuk kesehatan mental kita. Nah, sebelum teman-teman tanya,
saya akan jelasin lagi nih, gimana sih caranya kita mengatasi overthinking ini? Nah, overthinking ini bisa kita atasi dengan cara menerapkan filosofi Stoicism. Di episode ekspektasi yang udah kita bahas lalu, kita kan juga membahas tentang filosofi ini, di mana kita hanya perlu percaya dan membiarkan hal-hal yang memang di luar kemampuan atau kehendak kita. Kita harus bisa self-care. Karena dengan self-care, kita juga akan tersadar bahwa jika kita terus memaksa kepada hal-hal yang memang kita sudah tahu kenyataannya memang di luar kemampuan kita akan lebih memilih untuk mengambil jalan lain yang lebih bisa membuat diri kita nyaman untuk melewatinya. Kemudian, jika dirasa memang overthinking ini sudah mengganggu, cobalah teman-teman ya untuk konsultasi ke psikolog, atau setidaknya kita harus memiliki tempat berbagi seperti keluarga kita atau teman dekat kita atau pasangan kita untuk menceritakan hal-hal yang ada dalam kepala kita gitu loh, agar beban pikiran yang kita rasakan tidak pada akhirnya kita nggak akan terasa jadi beban gitu loh, dan pada akhirnya malah menanggungnya sendiri. Karena di sekitar kita masih banyak orang-orang yang sayang dengan kita dan yang pastinya akan merangkul kita. Mungkin sekian pembahasan singkat kita pada kali ini tentang overthinking. Tetap semangat untuk teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. See you.